Selamat pagi adik-adik semua. Ketemu kembali dengan Ibu di Renungan Habatus pagi ini. Mari adik-adik, sebelum kita sama-sama membaca sebagian firman Tuhan dan sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk pimpinan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca sebagian firman-Mu dan juga belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun kami, memimpin kami supaya kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan dan juga setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Kami serahkan renungan kami pagi ini ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, nanti setelah renungan Habatus pagi ini, jangan lupa ya, karena ini di akhir bulan, jadi nanti ada kuis yang kalian harus simak dan harus kalian jawab ya. Kalian yang setia dan rajin mengikuti Habatus pasti tahu jawabannya. Jangan lupa nanti kalian isi jawabannya ya, dan yang beruntung akan mendapat hadiah. Oke, tapi sebelum itu mari kita akan sama-sama belajar ya dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ke 8. Nah adik-adik, kalian tahu ya, hari ini kemarin kita masih belajar mengenai Nabi Elia. Hari ini masih tentang Nabi Elia ya adik-adik. Nah kalian pasti tahu ya bagaimana Tuhan Allah begitu luar biasa memimpin dan senantiasa memberi kekuatan dan pertolongan kepada Nabi Elia, sehingga Nabi Elia ini bisa mendatangkan hujan, juga bisa menghentikan untuk hujan tidak turun karena doanya didengar oleh Tuhan Allah, sehingga Tuhan Allah mengabulkan apa yang Nabi Elia mohonkan. Tidak hanya itu adik-adik ya, Nabi Elia juga bisa membunuh, membinasakan, memusnahkan 450 nabi-nabi Baal. Wah, luar biasa ya. Bagaimana Tuhan Allah memberkati, menolong Nabi Elia, memberikan kekuatan yang luar biasa. Tapi hari ini seorang Nabi Elia juga adalah seorang manusia biasa adik-adik, dan dia juga mengalami masalah sehingga mengakibatkan dia merasa putus asa. Wah, kita lihat yuk di ayatnya yang keempat. Mari kita akan baca bersama-sama. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nabi Elia, kenapa ya adik-adik merasa putus asa sehingga dia berkata ingin mati saja rasanya. Dia ingin menyerah karena dia ketakutan oleh ancaman dari Isabel yang ingin membinasakan Nabi Elia. Nah adik-adik, di sini kita lihat ya bagaimana yang lalu Nabi Elia begitu bersemangat, begitu percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong sehingga dia bisa memusnahkan nabi-nabi Baal. Tetapi sekarang dia merasa lelah adik-adik, dia merasa lemah dan juga merasa putus asa karena dia merasa sendirian adik-adik. Dia lupa bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tetapi Tuhan sangat mengasihi Nabi Elia sehingga dia memberi pertolongan. Yuk kita akan baca di ayat yang ke-5 sampai ke-8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu,
ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Nah, adik-adik, Tuhan Allah tetap mengasihi Nabi Elia sehingga mengirimkan mukjizat, yaitu makanan yang bisa dimakan oleh Nabi Elia dan memberikan kekuatan kepadanya, memberikan jalan keluar. Nah, adik-adik, di sini seringkali kita juga terkadang merasakan ya, bagaimana ketika kita mengalami atau menghadapi suatu masalah, pasti kita ada ya rasa khawatir, rasa ketakutan. Tetapi adik-adik jangan berterus-terus atau sampai lupa bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ibu percaya, ibu yakin kalian semua pernah ya, bahkan sering ditolong oleh Tuhan Allah. Pasti kalian sering mendapat pertolongan dari Tuhan. Nah, adik-adik, jangan sampai ketika kita menghadapi masalah hari ini, kita lupa dengan pertolongan Tuhan hari kemarin, hari yang lalu, atau seminggu yang lalu. Nah, menjadikan kita menjadi apa? Seperti tadi, menjadi merasa khawatir, takut, atau merasa sendirian. Tapi adik-adik ingat bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang setia, baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita jangan pernah merasa tidak percaya atau merasa sendirian, karena Tuhan senantiasa beserta kita. Nah, jadi adik-adik, ketika kita bangun tidur, jangan lupa kita berdoa, kita mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dan memohon pimpinan Tuhan untuk kita melewati hari ini. Jadi setiap hari jangan lupa untuk senantiasa berdoa, mengucap syukur dan membaca firman Tuhan, karena itu adalah kekuatan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diingatkan Tuhan mengenai kisah Nabi Elia ini. Tuhan, kami mau terus percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar dan Tuhan yang setia, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk tetap bergantung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini ada kuis ya, kalian simak dengan baik. Jangan lupa kalian untuk mengisi di kolom komentar nama kalian, jawaban kalian. Kalaupun kalian tidak bisa mengisi di kolom komentar, kalian bisa menghubungi guru kelas masing-masing ke nomor WA yang sudah ada di dalam sekolah minggu kalian. Nah, adik-adik, pertanyaannya yaitu hewan apa yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk mengirim makanan, yaitu roti dan daging untuk Nabi Elia ketika di pinggir sungai Kerit. Nah, itu pertanyaannya ya. Sekali lagi, apa nama hewan yang dipakai Tuhan Allah untuk mengirimkan makanan, yaitu roti dan daging, kepada Nabi Elia di tepi sungai Kerit? Nah, adik-adik, silahkan kalian menjawab dengan jujur ya. Jangan dibantu orang tua, jawaban kalian sendiri. Kalian kirimkan di kolom komentar di Habatus hari ini. Ditunggu ya jawabannya, dan kalian yang beruntung akan mendapat hadiah. Sampai jumpa adik-adik di Habatus mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus